Untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan apa dugaan penyebab dari ambruknya musola Ponpes di Sidoarjo ini, kita sudah terhubung dengan Profesor Manlian Simanjuntak, Guru Besar Manajemen Konstruksi UTA 45 Jakarta. Kita sapa, selamat petang Prof. Manlian. Selamat petang, selamat sore. Baik, terima kasih Prof. Tadi sempat disampaikan begitu ya, disinggung oleh Menak pada konferensi pers tadi begitu terkait dengan konstruksi dari Ponpes ini akan menjadi perhatian juga bagi Menteri Agama. Nah, tapi kalau menurut Anda sendiri terkait dengan Ponpes di Sidoarjo ini merupakan bangunan baru kemudian ambruk, apa dugaan penyebab kegagalan teknologi konstruksi atau seperti apa menurut Anda? Jadi pertama, terima kasih. Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan lebih dulu duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga yang memang mengalami kondisi yang tidak baik ini. Dan memang kita tidak mengharapkan kondisi ini terjadi. Yang kedua, saya tetap menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama. Saya melihat langsung secara melalui TV bahwa Bapak Menteri Agama langsung mendatangi lokasi kejadian. Jadi pemirsa sekalian, ini momentum ya bahwa setiap bangunan gedung itu kan harus melalui proses perencanaan dan perancangan serta pengawasan yang optimal. Jadi saya mewakili LPJK Kementerian PU dalam hal ini sangat mengharapkan tidak hanya pondok pesantren, tetapi juga area-area ataupun kawasan dan bangunan gedung ibadah itu berkoordinasi baik kepada Kementerian Agama terkait dengan Dimas Agama masing-masing, tapi juga berkoordinasi dengan Pemda dan Kementerian PU jika memungkinkan. Kita tahu bahwa bangunan gedung itu dikoordinir oleh Pemda. Jadi dalam hal ini, pondok pesantren ini pun harusnya memiliki dokumentasi administrasi bangunan gedung yang optimal. Tujuannya? Mengikuti kaidah yang ada, baik itu PBG dan SLF. Demikian. Ya, tujuannya untuk apa fungsinya? Jadi hal seperti ini, saya mencermati belum mendapat data terlalu lengkap, tapi dari data yang saya peroleh, bangunan gedung ini, kawasan ini milik pribadi ataupun swasta. Jadi pengguna jasa dalam hal ini juga harus memperhatikan secara teknis. Perancangnya harus kompeten. Lalu pembangunnya, kontraktornya juga harus kompeten dan profesional. Jadi perlu kita kaji desain, ya, baik itu arsitektur dan strukturnya, serta pembangunnya juga. Karena kalau ini bangunan gedung baru, tentunya memiliki PBG yang cukup sehingga pengawasan pra pembangunan dapat terjaga. Momentum ini ke depan, saran saya, dari Kementerian Agama yang mengakomodir pondok pesantren dan bangunan ibadah, itu juga berkoordinasi dengan Pemda dan Kementerian PU. Demikian. Baik, meskipun bangunan tersebut baru begitu ya, seperti yang Anda sampaikan, ini belum tentu menjadi seutuhnya atau masih ada sedikit pembangunannya begitu ya. Menurut Anda sebagai ahli, apakah memang diperbolehkan kemudian bangunan itu digunakan jika melihat dari penerapan standar keselamatan, Prof? Ya, tunggu dulu, apalagi bangunan gedung ini baru. Jadi yang namanya baru itu benar-benar di atas lahan yang kosong. Jadi lahannya juga harus kita pastikan mampu menahan beban. Kedua, bangunan gedung baru ini belum bisa digunakan, saya ulangi, belum bisa digunakan sebelum dipastikan proses commissioning bangunan gedung itu optimal. Apa itu? Struktur, mechanical, electrical, dan sistem pengisi bangunan gedung. Jadi kalau saya cermati bangunan gedung ini belum selesai kok sudah digunakan, nah ini harus mengikuti kaidah dan aturan sesuai perundang-undangan yang berlaku, gitu loh. Jadi pastikan benar struktur ini, ya elemen strukturnya, kolom, balok dan lain-lain punya umur beton untuk bisa menahan ban atau dengan bahan baja apakah sudah terpasang secara optimal. Belum bisa langsung digunakan.
Oke, baik. Jadi inti utama dari poin ini adalah terkait dengan proses perencanaan dan juga perancangannya terlebih dahulu. Itu yang paling utama ya, Prof. Prof Marilan? Baik, Prof Marilan Simanjuntak, Guru Besar Manajemen Konstruksi UTA 45 Jakarta sekaligus pengurus LPJK Kementerian Pekerjaan Umum. Terima kasih banyak atas pandangan Anda telah berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.